Yuk kita bangun hari ini Bapak Ibu. Di status kita yang positif. Biar tubuh kita mengalir energi positif. Energi positif. Biar kita semangat dan bahagia. Oke Bapak Ibu. Tumbuh. Jenengan yakin KDMP Bapak Ibu akan tumbuh? Yakin. Yakin ya? Yakin. Alhamdulillah. Ini energi positif ini udah semangat ini. Karena apa? Karena setiap yang kita lakukan nanti pasti bertumbuh Bapak Ibu. Pasti akan mengikuti zaman. Mungkin saat ini modal kita itu baru 2 yuta. Seperti saya. Dulu di awal 2 yuta 250 mendirikan koperasi. Karena lambat laun, karena kita ini selalu berusaha, selalu bergerak. Saat ini pun 120 miliar. Artinya apa? Kita bertumbuh. Maka yakinlah bahwa KDMP kita Bapak Ibu akan bertumbuh. Nah, kita masuk di materi. Apa itu rencana kerja? Oh Mas, rencana kerja itu nopo? Menurut jenengan. Kerjanya itu besok seperti apa? Siapa yang sudah nikah ini? Yang sudah nikah? Semuanya kan? Nah, saat Bapak Ibu baru, belum ya? Nah, tak tanya aja, belum nikah ya Mas ya? Kapan mau nikah? 2 sampai 3 tahun lagi. Apa yang harus Anda lakukan saat ini mau menikah itu? Mental, finansial, ekonomi. Mental, finansial, ekonomi. Membangun finansial, ekonomi, apa yang harus Anda lakukan? Semangat bekerja. Sudah bekerja? Nah, apa yang harus dilakukan? 1, menambah produk. 2, diversifikasi usaha. 3, melakukan strategi. Ini pelaksanaan. Yang nomor 3, menjadi alat untuk mengendalikan dan mengawasi jalannya kegiatan organisasi. Misalkan target kita 2026 adalah 50 juta. Ternyata pengurus itu pokoknya boros. Misalkan ini ya, kita ini nanti datangnya dari 1, 2, 3, 4. Oh dari sembako, oh dari PPOB, oh dari pos, oh dari air dan lain sebagainya. Oh biaya kita. Yang kedua, anggaran dasar rumah tangga Bapak Ibu. Biar apa? Biar kita tahu kalau di anggaran dasar itu apa saja yang harus kita lakukan. Yang ketiga, keputusan RAT. Nah, biasanya RAT itu di bulan Januari, Februari itu menjadi keputusan tertinggi nantinya. Sama Pak Afif itu. Nah, itu strategi aja gitu kan. Akhirnya Mbak Ida, kok dibuka Pak Tarsi? Mesti di sini jenengan. Sampai di teleponnya Mbak Ida. Alhamdulillah pernah. Enak? Di depan sini nggak apa-apa? Posisi akur. Itu dicabut 1. Ya. Monggo, sini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kerjain di kooperatif itu nggak apa-apa. Sebelah sini kan saya. Sini ya, sini. Ini juga nggak apa-apa. Melihat dari sisi lokasi, kami mempunyai kekuatan atas lokasi di mana rencana lokasi berada di tepi jalan Imogiri Timur yang cukup strategis. Oh, kantornya di sana? Rencananya insya Allah Sama nanti. perempatan itu? Di Samping Alfamart samping apa? Alfamart Utara.
utara nggih. Iya. Bekas TK. Oh, saya nggak. Baik, Strategis iya, kalau itu iya. ya. Rencananya insya Allah di situ. Tinggal pindahnya. Insya Allah. Tinggal setuju Pak Lurah. Secara lokasi, menurut kami sudah mempunyai kekuatan poin pertama. Karena berada di lokasi yang strategis, tentu kami punya potensi pasar yang juga lebih luas. Tidak hanya anggota, tapi juga masyarakat umum yang melintas atau manapun. Itu menjadi potensi kekuatan kami. Yang kedua, kami juga mempunyai kelemahan karena good government di desa itu masih lemah lah untuk kami untuk menopang eksistensi dari KDRT Tamanan. Kemudian lokasi Tamanan juga itu menjadi kelemahan kami karena terbentangnya demografi yang terbelah oleh di sisi utara masih masuk Tamanan, di utara Ring Road dan di selatan. Jadi ini menjadi kelemahan juga. Tetapi itu menjadi peluang bagi kami, maka kami akan di awal program kami itu membidik pasar yang tidak konvensional, tetapi kami melakukan pemasaran secara online. Ini menjadi peluang kami, dan itu peluang tidak hanya karena demografi, tapi juga potensi masa kini di mana masyarakat sekarang tidak hanya terpaku belanja secara konvensional, secara online. Ini menjadi potensi pasar yang akan kami bidik. Yang menjadi ancaman tentu ya sudah terjepit oleh pasar modern yang sudah begitu berjajar, sehingga itu juga menjadi ancaman dan tantangan. Ini analisis buat kami yang sudah kami persiapkan dan kami baca. Itu terima kasih. Selanjutnya Rencana kerja. Rencana kerja KDMP Tamanan, karena kami menganggap bahwa karena KDMP itu bahasa kami jangan mematikan potensi ekonomi yang sudah berjalan. Bagus ya. Jadi jangan sampai kita buat retail, tapi akhirnya retail yang lain juga share market kan cuma di situ aja Pak. Sehingga kita rencananya memang buka sayur online. Oh, sayur online. Untuk pengembangan aplikasi sementara sudah, tapi baru beta. Kami ada namanya aplikasi Sahabat Sayur. Kita belum, tapi produknya masih beta, tinggal ditambahkan. Oh, ini web ya? Bukan, aplikasi Pak. Aplikasi. Iya, Benar. aplikasi. Oh. Cuma Yang bagus siapa ya? Bikin Mas. kebetulan saya sendiri. Masya Allah. Cuma memang keterbatasan dana kaitannya sama Google developernya belum goal, karena itu ada sedikit dana yang main. Tapi untuk versi betanya sudah jadi. Terus kemudian rencananya kita akan launching di bulan depan, insya Allah kalau lain-lain kaitannya dana cukup juga. Sebenarnya itu nanti bisa disampaikan sama dinas koperasi tuh. Amin. Ya, Rencana kerja mempermudah warga Tamanan mendapatkan sayur kaitannya dengan layanan pesan antar, kemudian meningkatkan pendapatan kelompok, terus kemudian memberdayakan mang-mang sayur tiap daerah. Terus kemudian nanti modelnya itu kita sasarannya warga Tamanan, ibu rumah tangga, pekerja dan lansia. Nanti modelnya rencananya supaya kebutuhan masyarakat, menentukan pemasok kaitannya sama tadi, terus kemudian katalog produk, terus kemudian nanti per paket-paket, pengadaan peralatan, meja kasir, packing, timbangan digital, keranjang plastik, food dan stiker branding, terus kemudian tas delivery. itu target kapan untuk waktunya itu? Harapan kami ini bisa goal di Desember, Pak. Desember ini ya? Iya. Kecuali pekerjaan saya lagi padat. Wah, ya itu. Itu lain lagi. Iya, iya. Terus kemudian promosi edukasi, nanti tips online dan sebagainya, karena beberapa ada pengusaha online baik TikTok dan lain sebagainya. Semoga saya itu bisa diangkatkan branding, terus live jualan, FB dan sebagainya. Evaluasi triwulan, penjualan bulanan dan kepuasan pelanggan. Rencana anggaran kebutuhan
pembuatan aplikasi karena ini digarap sendiri 3 juta. Ya, 3 juta ini belum cair. Belum cair, masih sodaka-sodaka juga Pak. Oh, Transport pengambilan barang 400.000, transport pengantaran 500, ya. paket internet dan pulsa 100.000, plastik kemasan tambahan 150.000, gaji petugas operasional di sini ada, kita sementara baru dianggarkan 500.000. Terkecuali nanti sesuai dengan omset ya, omsetnya udah naik nanti kita akan naikkan. Total operasional 4.650.000. Proyeksi pendapatan target penjualan per hari 300.000 per bulan, 26 hari kerja 7.800.000, rata-rata keuntungan estimasi 30-40% margin. Keuntungan bersih 2.300.000 hingga 3 juta per bulan. Rencana strategi menjual sayur segar, bumbu dapur, tambahan paket tadi, paket-paket sayur, sop dan sebagainya, MPASI. Terus kemudian strategi harga kompetitif antara 1.000 atau sampai 2.000 di kisaran pasar. Program langganan 3 kali per minggu dan sebagainya. Strategi promosi biasa nanti di TikTok dan sebagainya, karena beberapa sudah ada afiliator juga di kita. Terus kemudian membuat grup WA dan lain sebagainya. Demikian strategi kemitraan kerjasama dengan tadi Mang Sayur. Sudah kita hubungi juga, ada sekitar 4 atau 5 di beberapa titik. Pertama titik Melebeng, terus kemudian titik Keamanan, Donoloyo dan sebagainya. Terus kemudian tips strategi evaluasi, catat harian, kemudian evaluasi triwulan menentukan ekspansi produk. Demikian sementara ini. Ya, untuk ikut di situ. Nah, mungkin ini nanti akan menjadi branding kalau jenengan bisa berkomunikasi dengan pemerintah kabupaten, salah satunya di koperasi. Bisa enggak ini menjadi pasarnya KDMP, tapi kolaborasi dengan desa-desa. Pusatnya nanti di Tamanan. Nah, itu menarik itu, karena dulu kalau di Panggung Harjo itu pasar desa. Nah, ini nanti apa itu? Jadi kan orang akan download aplikasi kan itu. Beli sayur, beli jajanan makanan khas mana? Makanan khas Purwokerten, makanan khas Tamanan, makanan khas Potorono misalkan, yang ikut di situ. Nah, dengan nanti akan mengambil keuntungan dari berapa, ini bisa dikolaborasikan. Ya, menarik ini saja. Bagus itu menurut saya. Dan yang di RT-RT itu biasanya mereka non profit juga. Apalagi nanti kita ada tambahan, nah, misal bukan non profit tapi tetap ada biaya, tapi kan tidak sebanyak kalau yang profesional seperti itu. Jadi memang tujuan kami menggerakkan, tapi seperti Mas Johan tadi tidak mematikan yang ada. Jadi mamang sayur yang sekarang sudah ada minimal ada 2-3 mamang sayur di setiap kampung, itu tetap kita gerakkan yang mau, dengan tujuan nanti mereka juga kita rekrut menjadi anggota seperti itu. Jadi di setiap wilayah sebenarnya kita bisa sendiri karena kita dekat Liwangi atau tinggal kita pulang, tapi resikonya apa? Karena namanya sayur, kita ya harus. Jadi itu nanti cara kerjanya nge-lag ini Mang si A, ini posisi di sini. Yes. Saya beli sayur, ini langsung diantar Mang sayurnya. Oh, bukan, gini. Jadi dari aplikasi nanti konsumen akan membuka aplikasi tadi, Ya. terus mau milih apa? Misal gori, Ya. jangan bening, atau beli ayam misal. Sudah paket, terus nanti dikirim ke WA. Nah, WA itu ke operator, ke kami. Oh, Nah, jadi kami yang akan memilih. distribusikan. Misal, Mangnya siapa gitu ya? Oh, ini tempatnya di Ngelebeng. Berarti kita akan milih mamang sayur yang di Ngelebeng. Kalau yang ada di daerah Poncosari misalnya, kita bicara global, oh ternyata Poncosari, berarti kita akan menghubungi yang di Poncosari misalnya. Jadi anunya sentralnya di kami tetap Pak. Seperti itu Pak. Jadi memang kita kemarin kenapa kita milih yang aplikasi ini dan online, karena
terbentuk daripada kita nggak jalan, harus nunggu gerai, harus nunggu 3 miliar, kapan melakukan ya Pak? Gitu. Itu udah ada Mas Tuan aplikasinya. Ini di Nggak, misalkan saya belum karena belum terdaftar. Belum selesai Pak. Oke, aplaus untuk Tamanan. Luar biasa. Menarik ini. Sekarang Wiro satu pasar gitu loh. Nah, satu pasar melalui aplikasinya Tamanan. Sahabat sayur itu. Sahabat sayur itu nanti bisa berkolaborasi dengan KDP yang lain. Ya. Itu kayaknya menarik itu. Bisa diusulkan Ya. mereka. Sip itu saya lihat tadi udah gak lengkap gitu. Ini biar gak ida ya, kursi gitu. Ya biar nanti KDP Kabupaten Bantul punya branding Mbak Ida, punya branding itu. Menarik. Cukup ya, Bapak Ibu ya. Ini luar biasa. Saya sudah hari ini hidup anunya. Diskusinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan luar biasa. Oh iya. Tugasan untuk pelatihan peningkatan kapasitas bagi koperasi. Terima kasih atas evaluasinya terkait tempat. Dari sekian puluh diklat yang sudah kami lalui, memang baru di sini datang itu rompong gone. Biasanya itu cemek Pak, udah hari wangi itu ya. Karena surat sudah kami berikan jauh-jauh hari dan sistem kita adalah sewa bukan pinjam gitu ya. Biasanya harus dicepatnya, bahkan di beberapa kelurahan itu dibonusin teh atau kopi. Sampai pernah itu di mana ya, di Sewon dibiarkan karena kita tidak berani nyentuh, nggak dipasrahi. Begitu sudah menjelang pulang itu, kok ini masih utuh, ada kelurahan yang lihat, lah itu punya siapa? Ya untuk peserta, gitu, karena nggak dipasrahi. Ternyata itu dibuatkan, tapi tidak dipasrahkan. Kita tidak terbiasa dapat bonus seperti itu. Tapi ya setiap tempat membantu mensukseskan kegiatan ini dengan menyiapkan tempat. Jujur Ibu Bapak yang kami hormati, yang kemarin terlambat masuk ke sini tuh mejanya baru 2 baris, 1,5, 1, 2, 3, yang lainnya itu belum ada meja, masih di sana, kursinya di belakang semuanya dan lantainya masih kotor. Pun sepuh malah gitu ya. Itu segera, tidak perlu kami minta tolong gitu ya, sudah mungkin ngerti kita wedok-wedok itu ya, langsung membantu sesaset, ada nyapu, ada masang backdrop dan seterusnya. Dan nanti juga kami sudah sampaikan ke kelurahan juga itu ya, jam 8 belum ada orang itu. Biasanya kok di kelurahan yang lain itu sudah apel, apalagi hari Senin biasanya dukuh-dukuh itu apel di kelurahan ya. Kita hormati saja, mungkin budayanya di sini seperti itu gitu ya. Tadi itu koperasi dadakan Mas Prabowo tadi itu ya, tapi akan terus hidup itu ya, karena ciri makhluk hidup kan adalah bergerak. Kalau sudah tidak bergerak berarti mati. Sekecil apapun pergerakan di masing-masing KDMP memang harus terus bergerak. Tadi seperti ketemu Pak Pak Raffi, kasih Pak, yang ketua KDMP di Rakerten itu ya. Alhamdulillah Mbak dapat apa itu order meskipun kecil. Sablon ya Pak. KDMP dapat berapa Pak? 10.000. Aduh gila Pak aku. Ya apa-apa ora rekoso katanya gitu. Ya tidak apa-apa itu ya, karena itu adalah memulai itu lebih baik daripada hanya diam menunggu keadaan, menunggu kucuran 3 miliar gaji 8 juta per bulan ya, entah kapan gitu ya, entah itu mimpi atau ya ngen yang mimpi di siang ya. Sampai jumpa di lain kesempatan juga Bapak semuanya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.